Hey guys, apa kabar? Welcome di Creative City Worship Online Service. Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat-sehat, dan saya pribadi tidak menyangka bahwa ini adalah pertemuan secara online kita yang ketiga. Time really flies so fast. Tapi saya percaya walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, secara fisik, saya yakin bahwa esensi dari firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara itu tidak akan terkurangi sama sekali. So, yeah, I look forward sampai nanti kita bisa ketemu secara langsung lagi. But in the meantime, saya sangat bersyukur dengan adanya teknologi seperti hari ini di mana kita beribadah walaupun ya mungkin terganggu, tapi kita tetap bisa bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan melalui online service ini. So, sebelum kita mulai, saya mau undang kita semua untuk bersama-sama berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah ini Tuhan. Walaupun kami secara fisik tidak dapat berjumpa satu sama lain Tuhan, tapi nonetheless kita mau mengucapkan syukur kita Tuhan terhadap teknologi yang mengizinkan kita Tuhan untuk berkumpul bersama-sama walaupun kita terpisah secara fisik Tuhan. Bapa, kami berdoa bahwa pertemuan perjumpaan dengan Engkau Tuhan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun Tuhan. Dan oleh sebab itu hamba-Mu percaya bahwa ketika firman Tuhan ini dibagikan, ketika kebenaran firman Tuhan ini disampaikan Tuhan, Roh Kudus dapat bekerja seleluasa mungkin dan nothing is impossible. Silakan Engkau berkarya sebagaimana Engkau ingin berkarya dalam kehidupan daripada setiap kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, hari ini hari Jumat Good Friday, di mana kita akan memperingati atau bahkan merayakan Jumat Agung. Dan saya pribadi terus terang ketika kita berbicara mengenai Good Friday, kata good itu agak mengganjal. Apalagi belakangan-belakangan dengan kondisi yang saudara juga tahu, di mana-mana tidak hanya terbatas di Indonesia, tapi secara global, lebih banyak berita-berita yang sifatnya itu negatif ketimbang positif. You buka online news maupun TV, banyak sekali yang menceritakan kejadian-kejadian yang membuat kita mungkin mengkerutkan dahi kita karena banyak sekali berita-berita yang it's a sad story everywhere, ya kan, orang meninggal karena berbagai macam penyakit atau di berbagai macam tempat orang meninggal karena coronavirus. Di Indonesia sendiri setiap harinya itu hampir bertambah, hampir 200 kasus positif. So, ketika saya mempersiapkan pesan untuk hari ini, saya sadari satu hal bahwa saya sendiri pun terlalu drifted dengan kata good dan mencari sesuatu yang positif. Dan saya terus terang sedikit kewalahan dengan berbagai macam berita-berita yang beredar belakangan ini. Namun saya yakin bahwa situasi yang saat ini adalah situasi yang sifatnya temporarily atau sementara, walaupun tidak pernah ada atau belum pernah kita bayangi, kita alami hal seperti ini terjadi dalam musim atau era kehidupan kita. Dan saya juga melihat banyak sekali orang-orang yang menganggap hari-hari ini itu adalah sesuatu yang baru. Mereka tidak pernah atau belum pernah menghadapi situasi seperti sekarang ini, di mana mereka harus menyesuaikan gaya hidup mereka, mulai dari kerja dari rumah, mulai pembatasan kegiatan sosial mereka, ataupun yang lain-lain. Dan saya yakin bahwa tidak hanya di Indonesia, tapi belahan dunia pun di mana-mana itu mengalami hal yang seperti kita alami saat ini. Dan kalau kita melihat dari hal-hal tersebut, ketika ada sebuah event yang belum pernah kita alami, atau an unprecedented event, umumnya sebagai manusia kita akan memiliki rasa khawatir, kita akan memiliki rasa ketakutan. Itu semua buat saya manusiawi. Tapi ada satu hal, let's not get
over it, bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan terus memegang kendali dan segala sesuatu itu terjadi dalam pengawasannya, dalam seizinnya. Dan oleh sebab itu, walaupun kita masuk ke dalam sebuah teritori yang unfamiliar atau musim yang kita sendiri juga tidak tahu bagaimana kita melewati, hanya ada satu nama, hanya ada satu pegangan yang dapat membantu kita untuk melewati musim yang susah ini. Dan ketika saya mencari bahan atau mencari materi, saya came across dengan sebuah artikel. Artikel ini menceritakan seorang bernama Bob Wheaton. Bob Wheaton sendiri ini baru dinobatkan sebagai laki-laki tertua di dunia oleh Guinness Book of Record. Pada akhir bulan Maret kemarin, Bob Wheaton baru merayakan ulang tahunnya yang ke-112. Dan kalau saudara pikirkan atau bayangkan 112 tahun, itu adalah masa yang tidak sebentar. Dan saudara boleh berpikir bahwa dalam kehidupan 112 tahun, itu pastinya orang sudah banyak melihat kejadian-kejadian di dunia ini. Dan you may be surprised, but Bob Wheaton sendiri mengatakan bahwa ada 4 peristiwa besar yang terjadi di dunia ini dalam masa hidupnya. Yang pertama adalah wabah flu Spanyol yang dialami pada tahun 1918. Dia melewati 2 masa perang dunia, dan hal terbesar yang dia lewati peristiwa di dunia ini atau saat ini adalah virus corona. Wabah virus corona ini adalah hal keempat yang dia rasa adalah sebuah peristiwa yang besar terjadi dalam kehidupannya. Itu hal melewati, dia sudah mengalami atau menjalankan beberapa kali operasi besar dalam kehidupannya, tapi dia mengatakan tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah ia alami masa isolasi sendiri hanya karena harus menjaga jarak dengan orang-orang untuk melindungi dirinya dan bahkan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Jadi bayangkan saja kalau orang seperti Bob Wheaton dengan umur yang sebegitu lanjut, dia sendiri menyesuaikan gaya hidup ya. The world oldest man, dia harus mengisolasikan dirinya supaya tidak terkena wabah virus corona ini. Dia pun kena untuk adjust their lifestyle. Ya kan? Jadi saya bisa bayangkan berapa banyak orang-orang di dunia ini yang harus menyesuaikan gaya hidupnya juga. Dan saya rasa juga kita tidak terbebas dari hal tersebut. Kita pun juga menyesuaikan. Kita boleh mulai dari hal yang as simple as bekerja dari rumah. Kita bisa memulai dari hal yang membatasi kegiatan sosial kita, perjumpaan kita dengan orang-orang lain. Dan hal tersebut saya rasa bukan sesuatu yang mudah, but nonetheless kita perlu lakukan itu untuk kebaikan kita semua. Nah, apa korelasinya dengan firman yang saya ingin sampaikan pada saat ini? Yang saya lihat adalah adanya sebuah persamaan dengan kehidupan Kristus. Tidak pernah di dunia ini sebelumnya, dan saya percaya akan datang sekalipun, tidak pernah akan ada seorang seperti Yesus lagi. There will be no one atau nobody has ever encountered someone like Jesus. And through today, and I think forever, none like him. Nah, pada hari ini kita mengingati atau merayakan Good Friday atau Jumat Agung. Pertanyaan saya adalah, why do we celebrate Good Friday? Saya ingin kita untuk membuka ayat pertama dalam Alkitab. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal. Saya menemukan ayat ini begitu signifikan, karena simply as salah satu fondasi dari kepercayaan kita adalah di mana setiap orang yang mengakui
dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka ia telah diselamatkan. Dan oleh sebab itu, setiap orang yang percaya itu akan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini saya berharap setiap daripada kita itu memahami dan menyadari esensi daripada Good Friday atau Jumat Agung. Saya lihat belakangan ini di sosial media, ya, banyak sekali quizzes atau pertanyaan-pertanyaan atau trivias. Bahkan mungkin saudara adalah salah satu orang-orang yang mengikuti quiz tersebut, di mana quiz tersebut menanyakan apa sih yang saudara akan lakukan setelah wabah virus corona ini berakhir. I think di satu sisi itu adalah hal yang baik karena kita artinya looking forward ketika ini semua sudah berakhir. Artinya ada expiry date dari wabah ini. Dan apa sih yang saudara akan lakukan? The first things first. When this pandemic is over, what would you do? Nah, saya ngelihat persamaan dalam kehidupan rohani kita itu semestinya tidak berbeda jauh dengan quizzes atau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah kita mengenal atau menyadari arti kematian Kristus di atas kayu salib, semestinya itu dapat membuat kita pun bertanya-tanya, apa yang akan saudara lakukan setelah saudara menyadari hal tersebut? Alasan mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Kalau saudara menyadari alasan di balik itu semua, mestinya saudara juga memiliki pertanyaan, what would I do? Apa yang akan saya lakukan setelah saya menerima keselamatan tersebut? Setelah saya menerima kasih tersebut, apa yang saudara akan lakukan? Pemikiran itu saya lontarkan setelah saya berpikir begini. Jika sebuah pandemik mampu membuat saya berpikir bahwa saya tidak akan lagi melihat kehidupan sama lagi. Nah, saya bayangkan kalau saya benar-benar mau melihat dampak yang Yesus sudah berikan atau lakukan dalam kehidupan saya, mau dia kerjakan, mau dia siapkan, mau dia sediakan, maka semestinya cara saya melihat kehidupan saya lagi itu harusnya berubah juga. Artinya ada sebuah perubahan dalam diri saya hanya karena saya menyadari dan saya experience God in my life. Bayangkan, sebuah pandemik yang begitu besar able to change the way you think about life. Imagine kalau benar-benar saudara berpikir dan you allow that for God to touch your life. Setelah saudara memperkenankan diri saudara berubah oleh tangan Yesus, semestinya apapun yang saudara lakukan itu berubah dari sebelum saudara mengenal Yesus. Bisa nangkep ya maksud saya? You see, perubahan di luar, mau dari cara kita berpakaian, mau cara kita berbicara, cara kita apapun itulah, mau kita bereaksi terhadap sebuah berita atau apapun itu, buat saya itu sesuatu yang hanya sifatnya kosmetik. Melainkan, tapi kalau saudara bisa berubah dari dalam diri saudara, karena ada yang menggerakkan diri saudara untuk berubah, itu sesuatu yang menurut saya akan terjadi sesuatu yang permanen dalam hidup saudara. Ada perubahan karakter, ada perubahan jati diri saudara. Dan itu hanya akan terjadi kalau saudara mengizinkan setelah Yesus sentuh hidup saudara, you take a decision, saudara mengambil sebuah keputusan, dan saudara lanjuti kehidupan saudara berubah dengan sebuah pandangan yang baru. Dalam Korintus 2 ayat 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah ayat yang terus terang membuat saya sangat lega. Terlepas apa masa lalu saya, terlepas apa kesalahan saya, terlepas apa yang saya telah perbuat, dikatakan ketika saya menerima kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk manusia-manusia seperti saya, dikatakan saya adalah manusia baru. Saya adalah ciptaan baru.
Saya bukan versi yang saya upgrade, tapi saya adalah ciptaan baru, a new creation. Dalam situasi umumnya atau situasi seperti sekarang, kita pasti seringkali berharap untuk hal-hal di sekitar kita itu berubah. Siapa sih yang nggak mau untuk kita kembali kepada mungkin zaman normal, di mana kita bisa pergi dengan leluasa, kita bisa pergi dengan santai. Kita berharap situasi dapat cepat berubah. Bahkan kita juga seringkali berharap untuk orang-orang di sekitar kita untuk berubah. Tetapi sadarkah saudara bahwa setiap perubahan atau semua perubahan yang saudara inginkan untuk terjadi dalam kehidupan saudara, itu umumnya harus terjadi dalam diri saudara terlebih dahulu. Dan itu ada alasannya. There's a reason why everything starts from you. Nah, saya sendiri berharap saya nggak perlu belajar untuk to do this online preaching. Saya bukan orang yang kasar katanya itu pandai berbicara di muka umum. I'm not really a public speaker. As if public speaking itu belum as if public speaking is not hard enough for me. Saya sekarang harus belajar untuk menyampaikan pesan berita ini melalui online. Saya benar-benar berharap bahwa situasi ini tidak terjadi sampai seperti sekarang. Dan saya juga memiliki harapan-harapan yang lain mengenai situasi seperti ini. Tetapi di belakang itu semua, pernahkah saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, am I making room for a new? Am I making room for the new? Apakah saudara membuat ruang untuk sesuatu yang baru dalam hidup saudara? Saudara pasti menyadari kalau saudara memiliki sesuatu yang baru, the excitement of a new thing. Untuk saudara bisa memiliki excitement itu, saudara harus sebelumnya memiliki sebuah standar yang baru juga dalam hidup saudara. Karena kalau saudara tidak memiliki standar yang baru tersebut, maka tidak akan ada excitement itu lagi. Saudara sudah pernah melakukan hal tersebut. Saudara pernah mengalami hal tersebut. Then there is nothing new about it. Tapi hal yang seperti sekarang kita sedang alami, it is new experience. Nah, saudara harus menumbuhkan sebuah rasa yang baru, sebuah standar yang baru dalam kehidupan, bagaimana saudara menghidupi masa-masa seperti sekarang ini. You see, kata baru atau kata new itu tidak berbicara mengenai kita repackaging. Ini bukan kita bicara mengenai mempaket atau membungkus ulang apa yang saudara punya. Melainkan memulai sesuatu yang fresh, memulai sesuatu yang baru. Ketika kita memiliki hasrat untuk mengerjakan sesuatu yang baru, percaya saya bahwa cara saudara berpikir berubah, standar saudara berubah, prioritas saudara berubah, bahkan fokus saudara berubah. Ada rasa lapar dalam diri kita, atau rasa greget yang kalau saya boleh pakai kata itu, dalam diri kita itu untuk melihat sebuah unfamiliar territory seperti saat ini. Itu akan memampukan saudara untuk melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya karena saudara membuat cara berpikir yang baru atau memiliki cara berpikir yang baru. Sebuah hunger dalam diri saudara itu dapat menjadi berkat untuk orang, dapat jadi berkat untuk diri saudara sendiri kalau saudara mau berubah, kalau saudara mau merubah cara berpikir saudara. Jadi saya menantang saudara semuanya untuk memberikan, to give yourself permission, untuk memberikan izin kepada diri saudara sendiri untuk memberikan ruang untuk sesuatu yang baru dalam hidup saudara. You see, Alkitab mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan kita menciptakan dan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita setiap hari. Ratapan 3 ayat 2 sampai dengan ayat 3 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Guys, kasih setia Tuhan, rahmat, belas kasihan dan anugerahnya dalam kehidupan saudara dan saya
itu tidak pernah habis dan tidak akan pernah habis. Dikatakan bahkan itu baru setiap pagi. Setiap pagi kasih-Nya, His mercy, His love are created new for you and I every morning. Memahami untuk saudara memahami bahwa itu semua baru. Itu semua menyertai kehidupan saudara. Kalau saudara understand the depth of it, saudara memahami kedalaman dari arti itu semua, percaya itu akan merubah cara berpikir kita. Itu akan merubah pola pikir kita. Dan ultimately saya percaya itu akan merubah kehidupan kita. You see, kehidupan kita are made by a series of pattern. Kehidupan kita itu terbentuk dari berbagai macam pola-pola kehidupan. Apa yang menjadi pola hidup kita lambat laun itu akan membentuk kehidupan kita. Understanding and accepting there is a love for you. Saudara memahami dan menerima bahwa ada sebuah kasih yang begitu besar dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan saudara, yang tidak akan pernah habis. Itu dapat merubah kehidupan saudara. Dan ultimately, again, akan merubah how you live your life. Bukan hanya hidup saudara, tapi cara saudara menjalankan kehidupan, itu pun juga akan berubah. Kalau kita memahami dalamnya atau betapa dalamnya kasih Yesus untuk kita semua, akan ada sebuah transformasi terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa hari-hari ini susah, ya betul. Tapi itu semua akan memberikan harapan yang baru juga dalam kehidupan saudara. Every day will give you a new hope untuk kita dapat menghadapi apapun yang saat ini kita hadapi. It's not easy, but if you understand that, percaya, the hope is there. Nah, sayangnya sesuatu yang baru itu seringkali nggak compatible dengan yang lama. Pernah nggak saudara mencoba untuk mengupgrade aplikasi atau software dalam smartphone saudara? And unfortunately, you can't do that all the time. Karena akan ada masa di mana saudara sudah tidak bisa lagi mengupgrade aplikasi atau software tersebut. Simply because the hardware yang saudara miliki itu sudah obsolete. Sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi alasan mengapa kita diciptakan sebagai manusia atau sebagai ciptaan yang baru adalah supaya kita dapat menerima kasih setianya. Kehidupan kita yang lama itu sudah obsolete. Yang lama sudah berlalu. Kalau yang lama sudah berlalu, itu nggak bisa dikonekin dengan kasih setia yang Tuhan ingin berikan untuk kita semua. That's why we are a new creation. Supaya kita dapat menerima hal tersebut. Christ's death upon the cross, kematian Kristus di atas kayu salib, qualifies you to become a new creation. Kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kita, mengkualifikasikan kita untuk menjadi sebuah ciptaan yang baru. Tapi decision kita untuk menerima Dia sebagai juru selamat, itu yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau Yesus mati bukan hanya untuk saudara dan saya, bukan cuma untuk orang yang percaya. Dulu itu tidak ada orang percaya. Alkitab mengatakan, because He loved the world so much. Itu lebih daripada cuma saudara dan saya. He loves the world, seisi dunianya. Now, kalau tidak orang merespons terhadap kasih-Nya, then that person cannot be a new creation, can't be the new creation. Bisa nangkep maksud saya? Keputusan saudara dan saya, ketika kita menerima fakta bahwa kita harus berubah, jangan tanggung-tanggung. Kehidupan kita adalah bukan sesuatu yang kita upgrade. Kita mungkin sering kali dengar bahwa ada tahun baru, I'm gonna improve myself. I'm gonna be a better version of myself. Guys, God does not want an upgraded version of you. But God wants a new version of you. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menerima kasih karunia-Nya. Pernah nggak terpikir atau terbesit, kenapa sebuah hari seperti Good Friday ini, pada masanya, itu dikatakan hari yang begitu tragis, yang begitu berakhir dengan tragic, with Jesus, itu di atas kayu salib. Why is it called a Good Friday?
I found it. Kenapa itu disebut sebagai Good Friday? It is because God, atau it is because Christ show and displayed His great love for mankind. Karena Kristus menunjukkan dan memperlihatkan kasih-Nya yang begitu besar untuk umat manusia. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik. Karena apa? Karena arti kematian Yesus di atas kayu salib adalah supaya saudara dan saya mempunyai kehidupan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Sebentar lagi saya akan mengakhiri my short sermon for today. Dan saya akan berikan ayat penutup di Ratapan 3, ayat 25 sampai dengan 26. Dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi salah satu isu kekristenan kita, kalau saya boleh mengatakan demikian, itu ada pada iman kita. Seringkali kita memberikan advice, bahkan menerima advice dari orang-orang. Have faith, bro. Have faith, sis. Cuman, kadang, isunya itu bukan di iman. Masalahnya itu kadang terdapat di mana? Di pengharapannya. Dalam konteks kehidupan rohani kita, kadang-kala itu kita, menghadapi sesuatu, atau mengalami sesuatu yang kita belum pernah alami sebelumnya. Seperti masa-masa saat ini. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kita dapat overcome it. Kita bahkan nggak banyak, atau kita bahkan banyak juga melihat banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Karena dia, I just give up, I don't know how. Tapi hari ini, ketahui bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menanti Dia untuk sebuah kekuatan yang baru. Menanti Dia untuk sebuah kasih yang tanpa batas. Menanti Dia untuk kita menerima His merciful love. Karena apa? Karena Ia semua sediakan bagi kita. Tinggal pilihan kita untuk mau menerimanya. Ambil keputusan itu untuk kita terima atau tidak. Pengetahuan untuk sesuatu yang baru, seperti sekarang ini, seharusnya dapat memampukan kita untuk menghadapi musim-musim seperti ini. Guys, you and I are made for times like this. Yakin saya. Percaya. Nah, kalau sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya ingin ketika kita memakan atau kita mengangkat roti dan anggur, saya ingin tidak hanya kita, mengingat apa yang Dia telah lakukan di atas kayu salib, but I want you guys to untuk ingat kembali apa sih yang telah Yesus lakukan dalam hidup saudara, apa sih yang Yesus telah perbuat dalam hidup saudara. Mau dari kesetiaannya, mau dari tuntunannya, apapun itu. I want you all to just remember His kind heart, His goodness, His mercy, His love for your life. Banyak orang, atau mungkin kita adalah salah satunya, yang menunjukkan kita itu khawatir akan apa yang akan terjadi dari hari depan. Dan buat saya, that's manusiawi. Tetapi hari ini ingat, untuk saudara menaruh harapan atau pengharapan tersebut pada orang yang benar. Namanya Yesus. I want you all to lie your hope only in Him. Pengharapan saudara hanya akan membuahkan sebuah hasil yang baik jika saudara meletakkannya pada sesuatu yang benar juga. Kasih yang tidak mengenal batas, kasih yang tidak mengenal syarat, kasih yang sempurna, kasih yang hanya Yesus dapat berikan. And with that, dan dengan itu saya tutup pesan saya untuk this Good Friday. Again, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sesuatu yang tragic, but at the same time sesuatu yang kita perlu celebrate. Dan sesuatu yang kita perlu pass on to other people yang belum mengenal Kristus. Kasarnya apa untungnya kalau kita keep His love
only to ourselves. Mari dalam kesempatan kita hari ini, kesempatan kita hari-hari ini, kita beritakan kematian Kristus. Untuk apa? Untuk siapa? Dan nanti hari Minggu kita akan celebrate kebangkitan in our Easter Sunday service. I like to invite you. Saya ingin mengundang kalian untuk kembali log into our online service. Hari Minggu jam 10. We'll celebrate Jesus' resurrections together. Amin. Dan kalau saudara sudah menyiapkan roti dan anggur atau ada crackers, I want to invite you all to partake, untuk mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus ini secara bersama-sama. Mari kita ambil roti kita. Kita ucapkan terima kasih untuk segala sesuatu yang Dia telah lakukan, telah perbuat di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, di mana Engkau izinkan kami untuk kami dapat mengambil bagian, untuk mengingat apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib untuk semua umat manusia Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa ketika kami mengambil bagian ini Tuhan, ada hal-hal yang terjadi dalam setiap diri pada kami Tuhan, yang oleh sebab itu kami dapat mengeluarkan hal tersebut pada orang lain, so that we may display your love to other people, supaya kami dapat mewakili Engkau Tuhan dalam kehidupan orang lain juga Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami new way of thinking dalam kita menghadapi situasi-situasi seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai perjamuan kudus kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara silakan mengambil roti, dimakan, dan minum anggur perjamuan ini. And with that, I end today's service. So good, guys, that I can share this message for you. And nggak bisa saya mengingatkan kalian to just stay safe, stay healthy, and I'll see you again on Sunday on our Easter Sunday service. God bless you. Bye-bye.